Oh, udah ada orangnya, berarti mulai aja terus lah. Ntar. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah lagi di MK Mitigasi Bencana Pesisir dan Lautan pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir, yaitu topiknya membahas merencanakan pengolahan pesisir berbasis mitigasi bencana dan budaya keselamatan. Nah, jadi sini apa tuh tema kuliahnya itu kita merencanain pengelolaan wilayah pesisir itu yang berbasis mitigasi bencana atau siaga bencana dan budaya keselamatan, maksudnya budaya apa ya, cepat tanggap lah, cepat tanggap kalau ada bencana, atau kalau kita bilang budaya menyelamatkan diri agak kurang cocok sih, cocoknya budaya keselamatan. Kalau bisa slide share. Nah, yang pertama tuh ada rencana mitigasi secara struktural. Nah, struktural itu maksudnya itu bertahap ya, ada bertahap, itu antar stakeholder lah. Maksudnya dia tuh terstruktur. Jadi ada rencana dari awal, habis itu ada siapa yang terapkan, siapa yang tanggung jawab, nanti juga siapa bagaimana polanya, dia harus terkonsep, bukan yang rencana yang tiba-tiba ataupun yang dadakan lah. Nah, upaya struktural dalam menangani masalah bencana tsunami merupakan, di sini contohnya bencana tsunami ya, karena kita ambilnya di perairan. Kalau di part lain ya bencana lain lagi kan, merupakan upaya teknis. Nah, upaya teknis yang bertujuan untuk meredam atau mengurangi energi gelombang yang menjalar ke kawasan pantai serta mencegah adanya korban. Maksudnya itu kalau upaya teknis itu upaya yang ada tata caranya. Oh, kita harus seperti ini, kita melakukan ini dulu, masuk apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh. Nah, itu dia yang dikatakan upaya teknis, supaya meredam dampak dari bencana tersebut. Nah, adapun upaya struktural ini akan dijelaskan sebagai berikut ya, supaya kalian tahu jenis-jenis upaya struktural itu. Yang pertama itu reklamasi pesisir. Reklamasi pesisir maksudnya itu pantai untuk membuat buffer zone dengan konsep waterfront city. Buffer itu ini uh, zona penyangga, istilahnya kayak zona apa ya, zona barrier atau penahan pertama, benteng pertama lah. Nah, dengan konsep waterfront city ya, itulah maksudnya pemecah air, mungkin ya semacam batunya lah, ada batu breakage water ya namanya, semacam batu yang dari semen itu. Nah, dia tuh apa namanya, bakal menahan zona ini, zona ada bencana di perairan. Kemudian zona tersebut diperuntukkan untuk jalur hijau, saluran drainase, serta sarana pendukung. Nah, jadi kemudian ada zona hijau, habis zona apa tuh? Zona yang batu tadi, batu pemecah gelombang. Berikutnya ada zona hijau. Zona hijau biasanya beruntuk tanaman sih, biasanya mangrove ataupun tanaman pantai lainnya yang dia nanti bakal bisa meredam uh, gelombang air. Tapi yang diredam itu gelombang air yang, kalau tergantung pohonnya, kalau pohonnya besar dia bisa redam yang besar, tapi kalau pohonnya kecil dia kecil juga yang diredam. Nah, kemudian ada bangunan komersil. Bangunan komersil ini bangunan yang apa ya, yang untuk ditinggali, mungkin kayak rumah-rumah biasa lah. Cuma maksudnya itu bangunan yang ada nilai harganya. Zona komersial, bangunan bertingkat dan tahan bencana minimal 3 lantai, ketinggian tiap lantai 5 meter. Nah, jadi di sini jelaskan bahwasannya dia kalau bikin bangunan, kalau bisa yang apa ya, bukan satu lantai, ada beberapa lantai. Mungkin lantai bawahnya dipergunakan bukan untuk tempat tinggal, kayak tempat kayak gudangnya lah, gudang atau garasi ataupun apa. Jadi kita mungkin tinggalnya di lantai 2, dan kemudian setiap lantai itu diusahain 5 meter. Cuman kalau 5 meter biasanya mahal ya. Dia kayak gedung-gedung tempat belanja gitu ya. Tempat kita kalau kayak di Melabuh ini kan, salah satu tempat belanja kan tinggi dia, antara jarak tanah dengan atapnya tuh jauh. Nah, itu dibilang bangunnya kayak gitu. Cuman kalau bangunnya kayak gitu ya banyak habis biaya sih biasanya. Cuman itu kan lebih aman daripada yang bangunan biasa. Dan disarankan tinggalnya nggak di lantai 1, di lantai 2. Lantai 1 ya untuk kegiatan yang bukan untuk istirahat lah. Istirahatnya yang untuk aktivitas biasa. Jadi kalau misalkan terjadi bencananya malam atau apa, kita lagi posisinya di atas, bukan posisinya di bawah itu. Nah, jadi masuk teorinya kayak gitu ya.
Lanjut yang kedua, pembuatan tembok penahan tsunami dan pemecah ombak. Nah, ini di luar ya saya ambil gambarnya. Contohnya kayak gini. Jadi dia waktu sebelum tsunami itu udah siaga, dia bikin tembok gini lah, maksudnya tembok besar. Jadi kan kalau ada bencana atau apa bisa ketahan. Dan juga di tembok ini ada bolong-bolongnya. Jadi airnya bisa meresap keluar atau apa, karena kalau energinya nggak diredam takutnya hancur juga karena energi dari air besar. Itu kalau ada bolong-bolong ini dia keluar tempat lain. Kemudian pembuatan bangunan evakuasi sementara yang aman serta tahan bencana di daerah pemukiman yang rawan bencana. Nah, jadi di tempat-tempat yang sering terjadi bencana itu dibangun tempat evakuasi sementara. Nah, tempat evakuasi sementara itu biasanya bukan dipakai untuk tinggal permanen ya. Jadi kalau misalkan ada bencana di situ dipakai. Soalnya kalau dipakai untuk tinggal permanen pas ada bencana, yang tinggal permanen itu nggak mau pindah biasanya. Oh, udah kami pakai buat ini, kami pakai buat apa. Udah biasa mereka tinggal di situ, udah susah untuk disuruh pindah pas ada bencana. Jadi kan emang tempat evakuasi itu paling kalau bukan untuk evakuasi paling untuk acara-acara yang bersifat sementara lah. Kalau ada event-event di desa atau apa ya bisa ke situ. Tapi kalau untuk dipakai untuk tempat tinggal orang, mohon maaf ya, kayak ada kasus yang orang di luar negeri yang Asia tuh yang terdampar tuh kan, mereka ditaruh di tempat evakuasi bencana. Cuman mereka tuh lama biasanya tinggalnya. Jadi pas ada bencana agak susah dipindahkan. Tapi kalau mereka nggak ditampung di situ, kalau ada apa-apa mudah kita, kalau ada bencana bisa tepat ke situ lah untuk evakuasi sementara. Kemudian bangunan ini harus cukup tinggi dan mudah diakses untuk menghindari ketinggian tsunami. Maksudnya bangunannya didesainnya agak tinggi, jadi selain tinggi juga mudah diakses, mudah didatangi ataupun mudah perginya, nggak juga di pelosok mana mungkin ataupun jalannya nggak bagus ataupun apa. Tapi kalau dia tuh apa namanya tempatnya mudah dikunjungi itu ya bagus lah ibaratnya. Lebih memudahkan untuk semua orang pergi ke sana. Misalkan di satu tempat ya, tempat apa sih misalkan bukan Merbos, di Alpen ini yang kira-kira sama-sama mudah dikunjungi. Oh, yang mudah dikunjungi ya di mana gitu kan. Nah, jangan sampai nanti di mana gitu tempat yang jarang-jarang kita pergi, jangan sampai dibangun di tempat kayak gitu, jadi susah kita untuk evakuasi. Kemudian ada pengadaan prasarana pendukung mitigasi bencana. Nah, jadi banyak dia ada sarana prasarana pendukung itu apa, misalkan kayak yang penyediaan lahan, sarana informasi, kemudian juga kayak apa tuh ada jalur informasi ya, kemudian ada juga ada layanan masyarakat ya, bahwasanya nanti kalau terjadi ada edukasi lah, edukasinya bukan sekali aja, edukasinya itu berkali-kali jelasin bahwasanya kalau ada bencana kayak gini. Kemudian juga sarana tuh ya lebih ke perlengkapan sih, perlengkapan apa sih disediain kalau ada bencana kayak banjir bandang nanti, apakah nanti pelampung, bukan pelampung ya, pelampung, rompi pelampung ataupun skoci atau bu, jadi di daerah itu harus siap lah, maksudnya kalau ada apa-apa siap, nggak nunggu lama lama dari panggil bantuan. Kemudian rencana pembuatan lokasi evakuasi di daerah tinggi aman dan bencana. Jadi misalkan tempat yang ada lokasi evakuasi segera dibuat. Mungkin ya ada sih tempat-tempat mungkin yang nggak ada dia lokasi evakuasinya. Jadi segera dibuat kalau bisa. Jadi kalau ada apa-apa lebih aman. Kemudian memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Nah, maksudnya itu di daerah rawan bencana itu dipasang rambu-rambu. Misalkan kalau tempat kita nggak ada ya, di sini dibilang oh sini berpotensi tsunami, ataupun di sini eh, apa ya, daerah yang ada pembuangan limbahnya bahaya, nggak cocok untuk mandi atau apa. Misalkan kayak kita kalau di Naga Permai itu udah pada tahu ya nggak boleh mandi, cuman harusnya ada tulisan juga dilarang mandi, mungkin bawahnya apa tuh dasarnya sudah dalam atau apa, jadi ada tulisan rambu-rambu gitu biar kita tahu. Kemudian ada pembuatan sirine pengingatkan bencana di setiap desa zona rawan bencana. Nah, setiap yang kampung rawan bencana itu dibangun sirine, cuman sirine jangan satu. Kalau satu dia takutnya gimana ya? Mungkin batasan sirine itu ada sekitar mungkin radiusnya 3 kilo ya. Nggak sampai 3 kilo. Ya 2 kilo mungkin ya. Karena kalau jauh kali nggak terdengar. Jadi makanya seberapa besar sih kekuatan sirine itu kalau dibunyikan per berapa kilo dia bisa dengar. Jadi kalau di tempat yang nggak terdengar tuh dibangun lagi biar sama-sama dengar. Nanti jangan ada alasan oh nggak dengar sirine, tapi sirinenya kecil, jadi harus ada beberapa.
Kemudian rencana pembuatan jalur evakuasi. Nah, ini jalur evakuasi ini untuk menuju tempat lokasi evakuasi tadi. Jadi kan misalkan tempat ngelokasi evakuasi di tempat A gitu, buat tempat B atau di mana gitu. Jadi cara menuju ke sana tuh harus bagus jalannya, mungkin jalannya bagus kan, jalannya dilebarkan. Di situ juga mungkin nggak banyak polisi tidurnya, ataupun nggak ada orang berjualan sampai makan ke jalan, sampai melebar ke jalan atau apa. Jadi kalau ada apa-apa cepat lah, maksudnya kita menuju ke sana, nggak terganggu, jangan sampai di situ udah penuh apa tuh, penuh dengan aktivitas, misalkan kayak ada orang dagang ya. Kalau orang dagang kan pasti ada pembeli nanti pas ada bencana nggak sempat geser Honda atau mobilnya, jadi kan macet atau apa. Jadi kalau bisa di daerah itu emang jalur kosong, emang kalau ada apa-apa langsung pergi ke sana. Kemudian tadi kan ada mitigasi struktural, sekarang ada mitigasi non struktural, maksudnya tuh mitigasi mitigasi yang bukan kegiatannya tuh terstruktur. Misalkan kalau yang kayak saya bilang tadi struktural kan dari paling atas ya, dari pimpinan, kemudian juga dari dinasnya, dari aparat kampung, dari masyarakat. Jadi apa ya, beruntun. Tapi kalau yang ini non struktural tuh nggak beruntun, cuman yang kayak saran ataupun kayak insidentil lah ibaratnya. Kapan kapan mau diingat mitigasinya itu, kapan mau dikeluarin ya di situ dikabari. Nanti pada pencegahan ini ya di situ juga dikabari, nggak terstruktur. Nah biasanya kayak gini tuh dia rumusan peneliti. Misalkan kan kayak tadi kan berupa tindakan ya, tindakan dari stakeholder atau pemerintah atau apa. Kalau yang ini dia kan ada tuh, misalkan ada bencana, nanti ada orang meneliti, ada orang melakukan percobaan atau apa. Nah, hasil-hasil penelitiannya itu bisa dipublikasikan dan diberitahukan ke masyarakat. Jadi kan nggak langsung diterapkan gitu. Jadi cuma ya kayak informasi. Makanya dibilang rencana mitigasi secara struktural. Terkait dengan mitigasi non struktural yang kiranya dapat dipertimbangkan untuk kawasan pesisir pantai, itu yang pertama, adanya kajian di daerah yang merumuskan perda mengatur tentang mitigasi bencana. Maksudnya tuh kalau yang di satu daerah tuh harus ada peraturan daerah tuh, berarti skala bupati lah, skala bupati, pergub ya, pergub gubernur ya, apa namanya tuh, perbub, peraturan bupati bahwasanya kalau di jalur evakuasi mungkin nggak boleh berdagang. Kemudian juga di daerah akan satu tempat di satu desa atau di ya satu desa harus ada tempat posko evakuasi. Maksudnya kalau ataupun posko evakuasi itu berada di tempat-tempat yang rawan bencana, misalkan kayak di Alpen ini yang dibuat tuh di Gunung Kling atau di mana. Tapi kalau yang ujung tanah darat tuh mungkin nggak perlu, itu lebih aman. Jadi kalau bisa di Gunung Kling itu ada tempat evakuasi bencana. Tapi nggak di situ, karena situ terjadinya bencana, di situ mungkin Serine tempat apa namanya, tempat evakuasinya mungkin ya di Alpen dekat Utu atau apa aja. Itu harus dibangun oleh pergub tadi. Maksudnya harus ada dasarnya membangun itu, karena kalau dia nggak ada aturan dari pergub, biasanya nggak mau buat. Ngapain kita buat jalur tempat evakuasi itu, karena kan dananya besar dan nggak wajib juga. Tapi kalau udah ada aturan dari pergub, dia tuh pasti buat, karena itu udah keharusan. Kalau kayak kita misalkan ini sebenarnya bukan bencana juga sih, misalkan kayak di Aceh besar lah buat dia ada kayak pergub bahwasanya kalau hewan ternak berkeliaran di jalan itu ditangkap, didenda. Kalau itu kan sebenarnya bencana juga, bencana di darat. Kalau kita lagi terburu-buru, lagi kencang, muncullah tuh hewan-hewan tuh kan bisa celaka. Cuman di sana udah diterapkan, kalau ketangkap sama Pol PP lagi razia atau apa, itu tebusnya kena denda. Nah jadi kan gitulah maksudnya itu yang di darat ya, yang di perairan gitu juga kalau bisa ada pergubnya, ada tata cara pengaturannya. Jadi kalau udah ada landasan awalnya, kalau bikin aturan itu agak kuat karena udah ada pegangan utamanya. Secara umum dan mitigasi bencana tsunami secara khusus. Aduh batuk. Misalnya kebijakan tentang tata guna lahan, tata ruang, zonasi kawasan pantai rawan bencana. Oh ya, kalau kayak saya bilang tadi itu masih yang sederhana ya. Tapi yang di pergub itu dibilang untuk tata guna lahan. Maksudnya itu, nah ini dia kan kawasan di suatu kabupaten tuh misalkan di pesisirnya mau dibangun apa ya? Oh kini kita bangun aja perumahan, kita bangun aja tempat permainan wisata lah atau anak-anak, ataupun nah di situ agak kurang cocok mungkin. Oh sini daerah sering bencana, di sini jangan dibangun perumahan, agak jauh dikit, ataupun jangan bangun tempat wisata. Nanti kalau tiba-tiba ada banjir ada gitulah, nanti bisa
banyak makan korban. Mungkin di sini untuk cocoknya mungkin ya kita buat di lahan terbuka hijau, kita tanam mangrove, kita apa. Kemudian kalau tempat wisatanya mungkin agak jauh dikit, nggak terlalu dekat pantai, ataupun kalau dekat pantai yang mudah jalur evakuasinya dengan jalan keluarnya. Jadi penentuannya tuh udah bagus, karena kan kalau masyarakat itu dia nggak pakai gitu-gituan, nggak pakai pertimbangan lah kalau mau bangun tempat usaha atau apa bangunnya terus di pinggir pantai itu. Yang penting dia laku dagangannya ataupun banyak yang kunjung atau apa. Tapi sebenarnya kan dilihat faktor keselamatan juga. Ini kalau ada bencana di sini agak susah larinya karena ini misalkan ke pantai udah agak dalam, nggak keburu lari lah. Tapi kalau di tempat tertentu mudah dia larinya. Oh jalur ini aja, dia mudah larinya. Di sini kita bangun tempat usaha kuliner atau apa. Sebelah sana jangan, sebelah sana tuh ya tempat lahan terbuka hijau aja atau apa kan. Nah gitulah dia mengatur tata ruangnya. Kemudian serta kebijakan tentang standarisasi bangunan pemukiman maupun bangunan lainnya. Nah, jadi kan ini sih agak berat kalau diterapkan karena kan di peraturan ini bahwasanya kalau bangun perumahan, bangun bangunan atau apa dia harus sesuai standar yang resis atau bukan rasis warna kulit ya, resisten tuh semacam kebal terhadap bencana atau apa. Jadi kan itu sebenarnya mahal atau apa. Jadi sebagian orang belum mampu lah untuk bikin bangunan kayak gitu. Tapi kan kalau disarankan yang bangunan yang bagus yang tahan bencana itu dia agak lama nih. Misalkan ada bencana kecil lah, misalkan ada banjir atau apa, dia nggak langsung rusak. Jadi kan dengan pemerintah tuh kayak kemarin saya contohnya di Jepang tuh, dengan dia subsidi uang dikit, bantu masyarakatnya bangun perumahan yang tahan gempa, jadi dia lebih abadi, lebih awet lah. Dikit dia keluarin uang di pertama, nanti dia bangunannya awet daripada nggak dibantu, tapi pas ada bencana rumah masyarakatnya rusak, dia pengen segera kirim bantuan logistik untuk kebutuhan sehari-hari kayak makanannya kayak mana waktu dia tidak bekerja ada bencana, kemudian juga rumahnya rusak atau tempat tinggal harus diganti harus apa, itu kan lebih mahal dibandingkan pemerintah tuh membantu warga membangun rumah pertamanya itu dengan sistem yang uh, apa ya sigap bencana lah ataupun sesuai dengan kebencanaan. Jadi ya nggak sembarang bangun lah. Kalau sembarang bangun kan nanti harus rusak rumahnya atau apa kan. Lanjut serta infrastruktur sarana dan prasarana yang tahan terhadap bencana. Nah, jadi bukan rumah warga aja, jadi tempat-tempat lainnya juga harus tahan bencana. Misalkan kayak bikin gapura tuh harus kuat. Saat ada bencana, jangan malah dia nanti betonnya jatuh di jalan, nyumbat jalan, ataupun membahayakan orang, ataupun jembatan juga harus kualitas bagus. Jadi kalau ada banjir besar dia nggak roboh atau apa. Jadi bukan perumahan aja, infrastruktur pemerintah juga harus bagus. Ya contohnya kayak di kampus kita lah, katanya kan gedung integrasi itu bukan kebal bencana ya, lebih ya bisa mengantisipasi kalau ada bencana atau jadi bangun pertama itu ya harus modal besar dulu biar kalau ada apa-apa nggak cepat kali rusak, ataupun kalau ada bencana nggak cepat kali rusak. Karena kalau sempat rusak bangun lagi dari awal. Kemudian yang B, pembuatan peta potensi bencana tsunami. Nah, pada tingkat kerentanan dan peta tingkat ketahanan sehingga dapat didesain kompleks pemukiman akrab bencana di pesisir pantai yang memperhatikan beberapa aspek. Nah, di sini maksudnya tuh di suatu daerah kalau di negara udah ada sih tempat-tempat yang rawan bencana ya. Nah, ini dari gambarnya di sini rawan di sini sering bencana, di sini juga bencananya apa. Jadi kan nah di situ udah dikabari bahwasanya misalkan orang mau tinggal, mau beli rumah atau mau kerja di mana, dia udah tahu oh daerah sini terutama untuk pendatang. Oh daerah sini sering gempa, oh daerah sini sering tsunami, bukan sering berpotensi tsunami. Daerah sini sering ada angin topan apa. Jadi dia udah tahu oh kalau tinggal sini mau nggak mau kita harus persiapkan dana ataupun kita mau bangun rumah kayak gini nanti, ataupun kita kalau ada tsunami atau ada apa kita harus siaga, keluarga kita harus berada di jalur evakuasi yang pas, yang sampai di situ kita nggak tahu di sini udah kita nggak tahu di daerah ini rawan bencana atau enggak, main tinggal aja kalian di situ, sementara kalian nggak tahu kalau di situ itu rawan bencana. Kayak contoh kasus apa ya, seperti itu saya pernah pergi di daerah sini, di daerah Melabuh ya, ada suatu rumah dia murah jualnya, mantap nih rumah nih, jualnya murah ya, mungkin beberapa orang sanggup lebih, oh kita beli aja rumah ini bagus. Cuma kalau kita lihat
dia di pinggir pantai. Kalau ada banjir atau tsunami itu duluan disapu. Nah itu sebagai pertimbangan juga, murah-murah, tapi kalau ada bencana itu duluan. Cuman itu kan yang bencana yang udah kelihatan sendiri ya. Namun kalau bencana-bencana yang nggak bisa kita lihat ataupun terlakir bencana itu waktu kita kecil, kita nggak ingat di situ ada bencana atau enggak, dan bakal bisa terulang lagi. Makanya di situ pentingnya pembuatan peta potensi bencana. Jadi kita bisa lihat, oh daerah sini bisa terjadi bencana, daerah sini juga potensi bencananya juga besar, apa kan? Tujuannya itu. Kemudian selain peta potensi bencana juga harus bangunan pemukiman tahan terhadap bencana tsunami. Ini ya udah pastilah yang kayak saya bilang tadi kan, mobilitas dan akses masyarakat pada saat terjadi bencana. Oh ini semacam yang tadi juga apa tuh, tidak menghalangi jalur evakuasi. Jadi masyarakat tuh cepat lah, ataupun ada beberapa masyarakat tuh anak mudanya ataupun orang dewasa juga jadi kalau ada bencana tuh kayak mana, oh larinya ke sini, oh larinya ke situ, ataupun sambil lari sambil ingatin orang. Jadi juga nanti ada yang apa ya, ada mungkin yang jaga di jalur evakuasi itu nyiapin ini nyiapin itu. Jadi jangan sampai di sana tuh panik aja nggak tahu ngapain. Tapi kalau udah diajarin dulu, nggak tahu kita harus seperti apa kan. Kemudian ruang fasilitas umum untuk keperluan evakuasi. Jadi ya ruangnya harus layak untuk keperluan evakuasi, yang sampai itu berdesak-desakan, karena kan pada saat bencana kan banyak air kotor atau apa, jadi kan rentan kena penyakit, apalagi berdekat-dekatan, semakin cepat menular penyakitnya. Menghindari bencana tapi malah kena wabah ya, diare biasanya, wabah EBD ataupun apa. Jadi ya itu sih, baru pindah dari bencana sini malah kena bencana lain. Kalau bisa kan ya fasilitasnya harus bagus, jadi mungkin tempat kamar mandinya banyak, airnya juga bagus, jadi nggak terlalu lama kita ataupun nggak pakai kamar mandi yang sama, maksudnya dengan orang yang segitu banyak ya, jadi mungkin stok dengan tempat cuci muka atau apa agak banyak lah. Kemudian pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami harus dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak akademisi, diawali dengan bentuk sosialisasi mengenai kesiapsiagaan. Nah jadi maksudnya tuh baik itu kampus ataupun pemerintah, itu dalam kasusnya dinas ya, dari semacam ada namanya tuh apa ya, tempat bencana Bansarnas ya, Bansarnas. Jadi dia sering-sering kasih pelatihan, misalkan di bulan ini udah kasih ke SMA mana atau SMA, beberapa SMA lah, bulan depan ke SMA lain lagi, bulan depan kemana gitu. Juga kampus kan, kampus mungkin ada unit siaga bencana ya kayak KSR atau apa, mungkin ya dia bisa sosialisasi turun ke lapangan ke daerah, terutama ke daerah yang sering bencana. Jadi di situ dikabari, karena kan biasanya nggak semua tempat dikunjungi, cukup tempat-tempat yang sering terjadi bencana aja dikasih sosialisasi langsung, datang langsung. Kalau tempat-tempat yang jarang bencana mungkin bisa pakai poster ataupun selebaran lah. Tapi kalau yang ataupun bisa bikin video edukasi nanti kan dia menjelaskan, oh gini loh kalau cara ada bencana, ataupun buat animasi kan, ini kalau ada bencana ini harus dilakukan, ini harus diamankan, ataupun dari sekarang kita udah nyiapin barang-barang berharga yang diselamatkan, ataupun kayak mana lah maksudnya teknik teknisnya. Kemudian pengembangan sistem peringatan dini ada tsunami. Nah, maksudnya tuh di sini kan di tempat daerah tuh misalkan ini udah ada apa ya, udah ada kayak badan pemantauan nih. Mungkin kalau ini dia bagus kalau ada per kecamatan, per kabupaten. Per kabupaten bagus. Mungkin ini per provinsi, ya provinsi ada sih alatnya. Jadi kita bisa mengabari lebih awal, ataupun saya nengok ini ada keypadnya ya, di tombol. Jadi begitu nengok ada keadaan apa, bisa langsung ketik pesannya atau apa untuk mengabari keadaan gempanya. Itu juga ini kan yang di dalam teknis dalam ruangan ya. Di luar ruangan harus ada juga alat-alat yang mungkin radarnya, ini sirinenya, ini ada buoy, ini apa ya, semacam pelampung tapi ada dipasang sensor begitu ya. Nanti ada gelombangnya, udah ada tanda getaran gelombangnya ataupun permukaannya berubah, jadi itu ketahuan di sensor buoy tadi untuk memberitahukan bahwasanya apakah kemungkinan ada bencana atau enggak. Kemudian pembentukan unit penanganan bencana setiap desa. Nah, setiap desa itu kalau bisa dibentuk unit penanganan bencana. Ya, jadi kalau nanti jangan sampai kalau ada bencana semua orang dia merasa ini untuk dilayani, oh ada bencana, saya mau dilayani, saya juga mau ditolong, saya mau apa. Jadi kan
Kalau semua orang mau ditolong, siapa yang nolong kan? Saya juga mau ditolong lah. Masa saya nolongin orang, saya mau gini-gini, saya juga ada urusan yang harus diselesaikan. Makanya dari awal tuh dia dari bentuk timnya. Jadi kan carilah mungkin ya cocok anak muda ini dia tinggal gak ada keluarganya. Jadi bisa dia kalau diamanahkan tolong-tolong orang. Jangan pilih yang keluar apa ya kita bilang yang personel biarpun dia jago tuh ataupun ligat lah, tapi dia anggota keluarganya banyak, itu agak susah. Dia pasti selamatin keluarganya sendiri dulu. Jadi kalau bisa utamain anak-anak muda yang masih belum keluarga ataupun dia bukan dalam tinggal sama orang tua yang udah apa ya udah agak berumur atau apa, jadi kan dia selamatin orang tua dulu. Jadi kan kalau dikumpulin ada tuh pasti setiap kampung yang kira-kira yang orang-orang yang anak muda tuh yang masih sendiri lah atau apa, jadi lebih lebih cepat dia responnya karena dia cuman dianya sendiri, jadi bisa nolong orang lain. Tapi kalau yang udah keluarga atau apa pasti ya keluarga dulu baru orang lain. Ini strategi mitigasi bencana alam di wilayah pesisir. Nah, secara filosofis ini lebih ke ini ya, pola pikir ataupun kayak konsep penanggulangan bencana wilayah pesisir dapat ditempuh melalui beberapa strategi berikut, yaitu pola protektif atau pola perlindungan, yaitu dengan membuat bangunan pantai secara langsung menahan proses alam yang terjadi. Nah, maksudnya kayak gini, dibilang menahan secara langsung proses alam yang terjadi. Nah, prosesnya kan ya kayak ya sesekali air meluap atau apa, jadi kita buat penangkalnya kayak batu-batu ini. Jadi airnya tuh harusnya kan kalau air itu dorongannya lurus, berarti dia tenaganya besar kayak apa ya, besar lah dorongannya kalau tenaga lurus. Tapi kalau udah pecah-pecah jadi kecil akibat batu mecah gelombang nih, jadi dia nggak besar kali dorongannya ataupun nggak bahaya lagi lah. Apalagi kalau ada tambahan mangrove nih, batu mangrove mungkin lebih bagus lagi. Kemudian ada pola adaptif atau pola adaptasi, yakni berusaha menyesuaikan pengolahan pesisir dengan perubahan alam terjadi. Nah, jadi kan maksudnya ini pola adaptif tuh, misalkan di sini daerah bencana, daerah sering terjadi bencana atau apa, jangan dipaksa kali untuk tempat tinggal. Oh, sini nggak cocok untuk tempat tinggal, tempat wisata ataupun tempat usaha budidaya ya atau usaha keramba. Kita di sini biarkan aja jadi kawasan konservasi ataupun kawasan cagar alam atau apa. Jadi kita menyesuaikan diri dengan kawasan itu ya. Kita mau tempat usaha budidaya atau apa tempat lain, ataupun mau usaha bikin perumahan tempat lain, atau wisata juga yang di tempat yang nggak ada bencana, jangan dipaksa kali di situ harus tempatnya. Nah, itu kan nggak ada pola adaptifnya, udah tahu di situ sering bencana, cuman orang tetap nggak mau dengar. Di situlah dia juga mau jualan, di situlah dia mau tinggal. Maksudnya gitu, udah diajarin dari awal yang tempat sering bencana nggak usah tinggal di situ. Lanjut, pola mundur retreat ya, atau do nothing atau tidak melakukan apa-apa dengan tidak melakukan proses dinamika alami terjadi. Nah, di sini maksudnya tuh apa ya? Oh, aduh, saya mau ungkit orang yang udah meninggal nggak mungkin. Kayak apa? Dulu ada tuh iklan kayak minuman energi yang apa ya? Yang minuman warna ungu tuh, ada gunung berapi, si kakek itu dia nggak mau pergi. Pokoknya dia yakin dengan daerah jaringan. Ntar ya, share screen lagi. Share. Nanti sambil tunggu layarnya muncul saya jelasin dulu. Jadi kan bahwasanya kita nggak memaksakan diri tinggal di tempat yang misalkan dah terjadi bencana kayak saya cerita tadi, yang kayak kakek itu dia nggak pergi di waktu itu udah mau gunung berapi ya, entah gunung berapi mau meletus atau apa. Nah, dia nggak pergi. Entah yang pertama selamat deh, yang kedua entah nggak selamat, entah emang meninggal karena umur. Jadi tapi bukan itu intinya tuh kalau misalkan ada bencana gitu kita nggak memaksakan diri untuk nggak pergi. Jadi kita tetap harus istilahnya mengalah lah. Di sini udah mengalah, harusnya oke lah ada bencana tuh kita nggak usah kita lawan, nggak usah kita coba bertahan aja. Kita tetap harus evakuasi atau apa ya, pergi lebih awal. Jangan sampai aku mau bertahan lah, aku tinggal sembunyi di mana, aku di mana. Misalnya kita cari aman, bukan harus memenangkan melawan bencana alam. Itu intinya. Jadi kita harus ada pola pikir kayak gitu. Bentar, saya lanjut saja. Nah, ini adalah landasan operasional. Ini semacam dasar pemerintah atau stakeholder melakukan kebijakan mitigasi bencana. Asas-asas atau dasar-dasar yang diutamakan itu adalah kebersamaan dan kesukarelaan. Maksudnya tuh sama-sama lah menolong dan keikhlasan. Jadi jangan berharap mungkin ya honor ya mungkin ya.
Maksudnya kita ya bukan untuk cari honor, tapi untuk emang sama-sama saling menolong. Kalau kali ini kita ditolong, berikutnya kita yang menolong. Ataupun kalau kita udah menolong, berikutnya mungkin bisa jadi kita ditolong. Biasanya kayak gitu sih. Kemudian ada preventif dan kuratif. Preventif ini lebih ke apa ya, pencegahan. Jadi kita nih harus ada upaya pencegahan. Jangan sampai kita fokusnya tuh kalau udah ada kejadian kita selamatin, ataupun kalau udah kejadian baru kita lari. Ini harus ada upaya kayak persiapan lebih awal lah. Misalkan udah ada tanda-tanda kita udah siaga duluan kan. Maksudnya gitu loh kalau preventif. Kalau kuratif mohon maaf ya, saya tuh apa namanya nggak cek tadi apa artinya. Nah kalau di kelas saya tanyain, kuratif itu apa sih anak-anak, adik-adik. Nah ini sih nggak ada ya, empat lah. Namanya ada koordinasi. Koordinasi itu ini maksudnya jangan sampai kita dikasih kesempatan untuk menolong atau menyelamatkan orang kita tapi ini nggak koordinasi. Misalkan si A bawa orang yang sakit ke daerah mana, si B dia malah bawa ke tempat lain, jadi pencar-pencar. Jadi harus satu suara, oh kita bawa ke sini. Kemudian juga nanti kalau yang ini udah tolong, udah apa tuh, udah tolong, misalkan mau bersihkan rumah, kita bersihkan sini, atau lagi bersihkan sana, ataupun bersihkan jalan ya, kita buang kayu yang tersangkut di sini biar jalannya normal lagi, satu lagi bersihkan tempat lain. Jadi nggak ada koordinasi ya, situ nggak bagus kan. Kemudian ada kontinuitas. Nah kontinuitas itu maksudnya berlanjutan, karena kalau beresin gempa tuh atau bencana tuh dia nggak sehari 2 hari, pasti ada sampai berminggu-minggu. Jadi kita ya kalau memang sanggup ya kita kerjakan terus sampai selesai, jangan cuman yang sekali aja lah, 2 kali formalitas saja, cuman untuk ada aja. Nah maksudnya diutamain berlanjut. Kemudian integrasi. Integrasi itu lebih ini apa tuh, terkonsep ataupun terstruktur lah. Jadi kalau mungkin yang pihak atas nanti ada yang bekerja, ada juga beberapa orang yang memantau, ada juga yang untuk fokus keselamatannya atau apa. Jadi kayak satu kesatuan ya tuh, bukan kayak sendiri tolong sana tolong sini, maksudnya gitu. Kemudian kemandirian tuh kayak kita kalau yang bisa ditolong ditolong, yang nggak bisa ditolong ya harus mandiri juga, maksudnya pergi sendiri evakuasi. Kemudian juga siap siaga bersihkan rumah sendiri kalau memang dia bukan skala prioritas pembersihan ya, mungkin ada tempat atau rumah yang harus dibersihkan dahulu. Kalau rumah kita belum ya kita mandiri lah bersihkannya, cepat dan tepat ya. Cepat tuh harus siap ya, tepat itu ya tepat pertolongan. Maksudnya mungkin ya, misalkan kita jadi tim yang siaga bencana, ada kawan kita muda ya sebaik kita lah, mungkin kena bencana sedikit. Nah sementara ada orang yang nggak kita kenal, dia parah lah, mungkin parah kena dampak bencananya. Jadi kita nggak mesti nolong kawan kita ini yang cuma sakit sedikit, kita tolong yang butuh tadi biarpun nggak kenal. Makanya dibilang itulah yang kategori tepat. Nah gitu juga prioritas tuh hampir sama kayak tepat tadi sih. Dia lebih, kalau tepat tadi kan dia langsung milih kan, kalau prioritas ini udah ditentukan dari awal dikonsepkan. Kalau ada bencana orang tua dulu, nanti mungkin perempuan dulu, anak-anak dulu, baru nanti anak laki. Nah gitu dia. Tapi anak laki ya nggak, laki normal ya, misalkan laki dia ada mungkin disabilitas atau ada ketergangguan atau gangguan, itu perlu tolong juga dibandingkan perempuan dan anak-anak. Karena kan ada tuh sebagian orang nanti mungkin dia agak lambat ya kalau mikirnya atau apa, itu juga ada yang organ tubuhnya mungkin ada nggak lengkap atau apa, jadi itu dulu ditolong. Ataupun udah sakit atau apa kan, walaupun dia laki ya, walaupun dia kekar, tapi dia misalkan sakit atau apa ya dia juga tolong. Kemudian kesiapsiagaan ya, faktor kita harus selalu siaga. Kemudian kalau kesemestaan itu maksudnya ini kita lihat keadaan alam. Kalau daerah kita yang sering bencana, kita harus lebih sering siaga. So, semesta itu lebih alamnya. Kalau daerah kita ya yang mungkin bukan rawan bencana ya itu, tapi kita perlu juga persiapan kalau terjadi bencana kita kayak gini. Gitu juga yang daerah yang sering bencana, dia harus lebih sigap lagi. Ini slide-nya udah kelihatan belum ya? Tadi sempat putus karena itu kan, karena apa tadi itu, jaringan. Udah kelihatan belum? Kelihatan Pak. Oke, berarti lanjut ya. Pengolahan pesisir perlu mengadopsi sebenarnya ini intergovernment, organisasi internasional panel of climate change, maksudnya organisasi internasional yang terkait dengan perubahan iklim. Nah, tadi kan bencana tuh kalau saya bilang tuh inilah ibaratnya kayak karena gempa, karena gunung berapi atau apa. Kalau ini diceritakan bencana itu karena perubahan apa ya? Perubahan iklim. Nah, kan sekarang ada faktor perubahan iklim kan.
Nah, perubahan iklim itu waktu itu saya cuma tahunya dua. Kalau bukan es mencair karena lapisan ozon menipis, satu lagi karena lapisan ozon menipis juga perbedaan suhu antara suhu udara sama suhu perairan sering menyebabkan angin topan. Jadi ada dua bencananya, ada angin topan itu, ada juga yang banjir rob kayak kemarin kan. Nah, di sini dia ingin memberikan apa ya, informasi ataupun saran kepada masyarakat tuh ya inilah saya bacain ya. Yang pertama, menghindari pengembangan di daerah ekosistem rawan dan rentan. Nah, di sini kan dia sebagai investor ya, investor ataupun pengusaha atau apa, dia pasti bilang, ayo kita kembangin daerah ini untuk kita bikin tempat permainan anak-anak lah, tempat wisata, ataupun kita bangun di sini pabrik pabrik apa gitu ya. Pokoknya suatu industri lah. Oh, kita bangun di sini masih kosong, di sini penduduknya rame, di sini orang bakal datang juga di sini ataupun itulah maksudnya menguntungkan lah. Cuman di situ mereka menggarisbawahi bahwasanya kalau emang menguntungkan dari ekonomi, pangsa pasarnya juga ada. Tapi kalau itu daerah sering bencana, kalau bisa jangan. Nanti paling untungnya sebentar ataupun untungnya bisa bisa juga lama. Tapi kalau terjadi bencana besar, korban yang bakal kenanya artinya karena tempat wisata atau apa, korbannya sih banyak. Ataupun nanti kalau emang dibangun industri yang mewah ya apa namanya, dampak kerugiannya juga bakal besar karena itu daerah yang rentan bencana. Jadi kan investor-investor tuh harus lihat juga keadaan daerahnya. Tapi biasanya investor tuh udah tahu sih, kalau investor yang udah skala besar apa, oh ini daerah bencana, ngapain kita bangun di situ. Itu kan nanti udah capek kita bangun keluarin modal ya tapi rusak. Kemudian yang B, mengusahakan agar sistem perlindungan alami tetap berfungsi dengan baik. Nah, misalkan di situ udah ada lahan mangrove, lamun atau terumbu karang yang bakal mencegah banjir atau apa, ya di situ jangan ditebang untuk bikin tambak ataupun dirusak untuk bikin keramba. Jadi situ udah aman lah ibaratnya, jangan dirusak. Jadi ya tempat-tempat yang udah bagus itu nggak usah diubah menjadi tempat lain lah, nggak usah alih fungsi. Biar dia kayak gitu. Nah, dibilang jadi salah satu contoh kayak gitu ya. Kemudian melindungi keselamatan harta benda kegiatan ekonomi lainnya. Jadi kita di sini mereka juga ngajarin bahwasanya kan biasanya kalau terjadi gempa tuh mesti bilang, wah kami harta benda terbawa nih, harta kendaraan, emas atau apa. Jadi kan susah juga tuh kalau masyarakat udah terbawa hartanya atau apa. Jadi di sini sarankan bahwasanya mungkin ya harta-harta mungkin bisa ditabung di bank kan biar aman, ataupun ditaruh satu tempat yang mudah yang kita bawa terjadi bencana. Jadi kalau bencana kita nggak banyak kehilangan harta. Kemudian tetap memperhatikan aspek ekologi, kultur, sejarah, estetika, kebutuhan manusia, akar sama, kesejahteraan. Maksudnya itu kita juga harus menjaga kultur daerah kita seperti apa ya. Mungkin ada budaya-budaya apa ya. Kalau kultur ini nggak banyak sih. Misalkan ada daerah tertentu yang dia masih pergi melaut ya, mungkin pada saat keadaannya ya kita tahu keadaannya tuh lagi cuaca tidak bagus, tapi mereka tetap mencari apa ya, mencari ikan di laut. Jadi kita harus lihat juga kulturnya, kita kasih tahu kultur, kita kasih tahu ke petingginya bahwasanya ini perubahan iklim sudah nggak bagus, kalau bisa jangan melaut dulu atau apa kan. Memang kayak gini susah diterapkan karena kalau belum bencana besar ya orang tetap pergi mencari ikan untuk nafkahnya atau apa misalnya, ataupun orang yang jualan wisata kuliner ya. Kemudian sejarahnya, misalkan sejarahnya itu di situ apa ya, ada kayak tempat kita di pantai yang sana tuh ada tempat syahidnya Teku Umar. Nah di situ kan di tempat buat tempat wisata, cuma di situ nggak ada, belum ada yang peneliti apakah daerah situ rawan bencana atau enggak. Jadi kan agak susah tuh kita bilang, oh jangan jangan ke situ lah, di situ sering ada bencana, nanti bisa banjir, bisa apa. Sementara di situ udah jadi sejarahnya, itu ada kayak Kopiah Moketuk ya, tempat syahidnya Teku Umar. Ya orang pasti bakal pergi ke situ. Ya tapi kan di situ belum ada kajiannya apakah itu sering bencana atau enggak. Tapi kalau udah ada kajiannya agak susah sih biasanya karena itu udah menjadi tempat yang bersejarah gitu ya. Kemudian ada estetika. Estetika ini kan apa ya, kayak seni. Misalkan daerah ini emang bagusnya dibikin pantai nih, bikin apa, emang bagusnya untuk wisata, ini cocok nih untuk orang bakal ke sini karena pemandangannya bagus ataupun menarik ya. Tapi kalau itu bisa memungkinkan terjadi bencana, kita yang nggak usah ke situ, kita tempat lain. Jadi dilihat juga faktor itunya. Kalau yang tempat bagus estetika ini bisa dibuat karena dia
karya manusia, tetap bisa lah. Berapa slide lagi nih ya? Adapun hal-hal yang terkait dengan lingkungan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir laut yang perlu dikelola dengan baik adalah, nah maksudnya di sini itu diceritain ada hal-hal yang perlu dikelola di sumber daya pesisir walaupun sering terjadi bencana. Jadi pertama lingkungan biofisiknya, biologi fisikanya. Jadi dilihat tuh lingkungan biologi fisikanya itu menghasilkan untuk masyarakat biasanya ataupun menghasilkan menjadi mata pencaharian masyarakat di situ. Misalkan, nah di situ sumber utama masyarakat misalkan nelayan ataupun orang ya mungkin usaha-usaha lain aja tetap kita mungkin nggak bisa nih kita pindahkan mereka, lahan di daerah kita juga ada terbatas, emang nggak mungkin kita relokasi mereka bakal tetap tinggal di situ. Ya udah kita buat tempat evakuasi ataupun kita mitigasinya lebih bagus lagi karena upaya untuk pemindahan mereka nggak semudah yang dibayangkan. Kemudian yang kedua tuh habitat dan infrastruktur penting seperti mangrove, pulau kecil, estuari, terumbu karang. Oh maksudnya ini yang perlu dikelola dengan baik itu kawasan ini, misalnya mangrove tetap ada, karang juga harus jangan sampai tercemar, kemudian juga pulau-pulau kecilnya juga nggak dieksploitasi dengan sembarangan ya, tetap yang masih baik ya, karena takutnya nanti ada penambangan pasir ataupun apa di situ kan, nah, jadi biar tetap bagus. Kemudian industri minyak lepas pantai juga dikontrol, harus diperhatikan dokumen AMDAL-nya bahwasanya dia tidak akan merusak lingkungan. Kemudian aspek sosial ekonomi yaitu populasi penduduk dan tenaga kerja, profil kelembagaan hukum, kegiatan perekonomian dan pembangunan. Kalau ini populasi penduduk itu maksudnya gini, orang-orang di lingkungan pesisir yang mungkin udah padat daerah tinggalnya, di situ memang sempit. Habis itu kan misalkan mereka dibatasi juga jumlah anggota keluarga, jangan terlalu banyak, karena pada suatu saat nanti ketika populasinya semakin banyak, semakin apa ya, semakin terbatas tempat tinggalnya karena mereka bakal butuh tempat tinggal baru pada keluarga atau apa. Jadi semakin padat dan semakin kalau ada bencana lebih banyak lagi korbannya. Kemudian kalau profil kelembagaan dia kelembagaan adatnya atau kelembagaan desanya tuh harus kuat. Bahwasanya dia kalau menerapkan peraturan tuh bakal lebih didengar lah atau apa. Kalau yang kelembagaannya nggak kuat atau jarang dibantu sama kelembagaan yang lebih tinggi, dia takut nggak didengar nanti kalau ada saran-sarannya. Kemudian kegiatan perekonomian dan pembangunan itu dia, misalkan kegiatan perekonomian pembangunan itu kalau emang udah dia dari awal di situ, ya mungkin dibiarkan atau diberikan mitigasi atau rencana pengolahannya dia lebih waspada. Tapi misalkan orang usaha baru atau mau bikin usahanya masih baru dirintis, mungkin bisa dirintis tempat lain aja, jangan di situ karena itu bakal takutnya terjadi bencana atau apa. Nah, gitulah kalau yang baru Pak lain, tapi kalau yang udah berjalan ya udah biarlah situ. Kemudian ada aspek pembangunan seperti pembangunan dermaga dan pelabuhan lain. Nah, sini juga harus apa ya? Harus dianalisis dulu. Misalnya kita pengen bangun dermaga atau pelabuhan. Di sini kalau bisa di tempat yang nggak sering terjadinya bencana. Jadi karena dermaga pelabuhan itu kan sering ya kegiatannya ya. Jadi kan ya nggak boleh lah kena ada sering-sering bencana sana. Jadi di tempat yang aman. Kemudian yang kelima, aktivitas ekonomi seperti industri migas, perikanan, budidaya tangkap, hutan industri mangrove. Oh, maksudnya itu sama kayak tadi, di situ jadikan kawasan industri, misalkan ya kawasan ekowisata lah mangrove, ataupun industri migas, kemudian juga ada KJA, ataupun tambak semi intensif atau apa, misalnya kan ada tuh dekat pantai yang budidaya udang, jadi kan ambil air lautnya agak dekat ya, gitu, dari sumber lautnya langsung. Kemudian juga kerambanya juga bisa dekat-dekat situ. Cuma dilihat dulu di situ jangan sampai tempat sering terjadi bencana. Kemudian bencana alam seperti erosi pantai, badai, pasang tinggi, gempa, dan tsunami. Nah, di situ dilihat juga tempat tinggalnya tuh lihat berdasarkan faktor arusnya. Misalkan arusnya tuh tipe arus yang kayak apa ya? Kayak apa daerah soalingnya apa namanya? Maksudnya nama soalingnya dia besar atau tinggi, dia cepat terkikis, cepat abrasi kayak di Nagan itu. Nah, itu mungkin agak susah, jangan bisa bangun perumahan atau wisata jangan di situ, karena kalau udah sempat dibangun terkikis kan susah juga, dia bakal melapor ke pemerintah bahwasanya dia rumahnya terkikis ataupun apa. Jadi dari arusnya udah kelihatan, arusnya ini bikin mengikis tanah. Kalau bisa kita jangan bangun di situ, walaupun daerah yang dikikis itu masih jauh dari kita, karena suatu saat dia bakal mendekat. Nih udah 2 slide terakhir ya, 3 slide terakhir ya.
Dari komponen-komponen tersebut di atas ada tiga tujuan utama dari pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir padu, yaitu tujuan pertama melindungi integritas ekologi ekosistem pesisir. Nah, maksudnya tuh ya kayak tadi kita lindungi apa tuh fungsi ekologi pesisir tuh dengan sebagaimana mestinya. Jangan kita ubah hanya untuk mendapat keuntungan kayak mangrove ditebang untuk jadi tambak, emang lebih untung. Cuman ya kalau ada bencana ya habis juga sih. Nah, kemudian di situ contoh ya, beberapa ekosistem berada dalam kondisi ekstrim seperti hempasan angin, konsentrasi salinitas tinggi, dan kisaran perubahan temperatur yang tinggi. Dia menceritakan di suatu daerah itu ada dia, misalkan daerahnya anginnya kencang, kemudian salinitasnya tinggi, perubahan temperaturnya juga cepat, tapi pada saat yang sama di satu tempat juga ada yang nutrisinya bagus, aliran sungainya baik, ataupun sinar matahari cukup. Karena kan dia kalau badai, dia nggak semua badai, pasti ada tempat yang badai, ada tempat yang nggak badai. Cuma di situ nanti kan saling terkoneksi dia. Mungkin nanti yang banyak nutrisi dialirkan ke tempat yang nggak banyak nutrisi. Kemudian yang suhunya hangat bisa menetralisir yang suhunya dingin. Jadi saling terkait lah. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka harus pelaksanaan pengelolaan pesisir harus memperhatikan nuansa-nuansa ekologis dari ekosistem pesisir. Nah, jadi maksudnya itu, kan tadi biarpun ekosistem itu terkoneksi atau terintegrasi, dia lihat kayak balik ke awal lagi sih. Intinya sama aja dia bilang, kita lihat keadaan juga ekosistemnya. Misalkan di situ sering terjadi perubahan cuaca atau perubahan iklim, ya kita jangan di situ. Untuk kegiatannya kita mungkin tempat lain ya. Kemudian tujuan kedua, mencegah kelebihan material yang sifatnya merusak. Kelebihan material yang sifatnya merusak di apa ya contohnya ya? Apa ya? Contohnya apa? Mungkin ya zat-zat atau item ya atau benda yang sifatnya merusak dan mencegah hilangnya sumber daya akibat bencana seperti pasang yang ekstrim, ombak besar, badai, banjir, gempa. Maksudnya itu mungkin lebih ke material. Kalau sini saya nggak kurang bisa menjelaskan benda seperti apa ya. Mungkin ya ada dia karena di tempat kita kebetulan nggak ada. Cuma di tempat tertentu dia ada material-material ini dia. Kalau kita bikin industri ataupun kita bikin aktivitas itu, dia bakal mengakibatkan adanya material-material tertentu yang membahayakan lingkungan. Nanti kalau ada bencana pasang atau banjir itu dia bakal terbawa lagi ke kawasan masyarakatnya. Jadi itu yang perlu dihindari karena emang udah tujuannya mungkin dibuang ke laut atau netralisir ke laut, pas ada bencana balik lagi ke masyarakat dan material itu berbahaya. Nah itu ya contohnya, karena saya nggak bisa kasih contoh sembarangan, takutnya nggak terbukti udah ngasih berita yang nggak jelas kan. Nah, tujuan ketiga, mengurangi dampak negatif pembangunan prasarana fisik di daerah pesisir yang dapat merusak mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Nah, tujuannya itu jangan terlalu banyak membangun yang mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Maksudnya di daerah pesisir itu nggak usah terlalu banyak dibangun hal-hal yang nggak perlu dibangun, yang perlu-perlu aja, kayak pelabuhan atau tempat pendaratan ikan atau apa yang kira-kira nggak perlu ya nggak usah itu, jangan nanti dibangun tapi malah mengganggu ekosistem itu sendiri. Belum habis ya, banyak kali masih. Dua lagi ya, sorry. Nah, tujuan keempat, membantu dalam menentukan kelayakan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan wilayah dan sumber daya pesisir laut bagi kepentingan manusia. Maksudnya itu kita membantu memilihkan ini lebih ke stakeholder sih atau pemerintah. Dia bantu masyarakatnya, bahwasanya ini cocok untuk ini budidaya, ini contoh untuk rekreasi, ini cocok untuk industri, ini baru cocok untuk perumahan. Jadi ada semacam arahan lah dari pemerintah, tapi biasanya dalam bentuk tata ruang biar nggak salah pilih tempat. Kemudian ada perencanaan mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat nasional dapat dilakukan melalui identifikasi daerah bencana melalui pengumpulan data dan informasi. Nah, tadi kan kalau di awal itu diceritakan bagaimana mengidentifikasikan daerah bencana, tapi kan identifikasi ini kayak mana caranya, masa tiba-tiba tahu? Makanya perlu ada pengumpulan data, baik penelitian ataupun survei langsung ke lapangan, baru dapatkan data-datanya tadi. Kalau pakai alat-alat itu bisa juga sih, alat-alat yang buoy atau sirine itu, cuman harus ada juga data dan informasi dari orang turun lapangan langsung. Kemudian kelayakan program yang tinjau dari segi analisis dampak lingkungan. Nah ini maksudnya lebih ke, kayak saya bilang tadi, kayak membangun industri itu dilihat dulu dampak lingkungannya seperti apa, kayak dokumen AMDAL, apakah dia mencemarkan perairan, misalkan yang kayak pembuangan hasil pabriknya itu dibuang ke laut. Memang dia di laut itu biar kali bisa dinetralisir lah zat berbahaya itu dengan zat yang di laut. Cuman dinetralisirnya butuh waktu mungkin sekitar 50 tahun, 100 tahun. Rupanya belum 50 tahun atau 20 tahun udah bencana banjir. Nah,
zat material yang berbahaya tadi belum dinetralisir, udah terbawa lagi ke masyarakat, tercampur sama air sumur, air penampungan, terminum sama masyarakat, ya bisa bahaya. Dan terminum itu ya yang nggak mesti terminum semua, terminum ya beberapa orang aja, beberapa orang sakit aja beberapa udah sakit semua. Nah itulah gambarannya. Aduh, masih ada lagi. Yang ketiga, keterpaduan program antar sektor dalam pengembangan daerah pesisir skala besar. Maksudnya, misalkan ada pembangunan pesisir skala besar, ya, misalnya ingin KJA, kemudian bikin tempat rekreasi, itu kan misalkan yang bukan skala kecil, skala besar. Nah, skala besar itu harus saling terpadu mereka, saling keterkaitan. Maksudnya kita harus kontrol daerah ini juga, misalkan ada buat buang limbahnya tempat lain, itu juga di jaraknya seperti apa, dan tempat wisata. Jadi harus saling kerjasama atau ada integrasi. Kemudian yang keempat, tingkat keamanan hunian masyarakat pesisir. Nah, maksudnya tingkat keamanan ini bukan keamanan dari tindak kriminal, tapi keamanan dari bencana tadi. Maksudnya, apa sih jaminan mereka tinggal di daerah seperti itu? Apakah daerah itu nanti ada bencana, kayak mana jalur disediakankah jalur evakuasinya? Disediakankah tempat evakuasinya? Jadi lebih ke jaminan mereka bahwasanya dapat tempat yang aman untuk tinggal. Kemudian, memprioritaskan faktor keamanan dalam pengembangan program wilayah pesisir dengan meminimalkan risiko. Nah, jadi tujuan mereka misalkan ada bangun perumahan di daerah pesisir ataupun apa kayak bikin kawasan perumahan lah, dia harus menjamin dulu wilayah itu dari risiko-risiko yang terjadi. Maksudnya disimulasi, oh ini aman, ini kemungkinan ini aman, ataupun kalaupun ada bencana caranya seperti ini, gitulah. Jadi kan orang berani tinggal di daerah pesisir. Karena kan kalau sekarang misalkan ada apa ya, di daerah kota ada penuh, jadi ingin dibangun kawasan yang baru tuh, ya dibukalah daerah pesisir untuk tinggal masyarakat. Tapi kayaknya sekarang ini saya ambil contohnya di sini aja. Makanya saya bilang, pas saya bayangin di daerah sini, daerah pesisirnya emang udah rame, bukan sepi. Di daerah tertentu daerah pesisirnya sepi. Pas mereka mau dibangun perumahan di situ kan sebagian orang takut. Tapi kalau udah dijamin aman ya mungkin dia nggak takut, lebih berani lah. Kemudian prioritas penggunaan ruang sesuai dengan karakteristik lokasi. Nah, jadi kalau pembangunan industri atau perumahan, dilihat juga karakteristik masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu seperti apa? Misalkan kalau di situ ya banyak rumahnya udah padat atau apa, mungkin kita bisa bangun rumah yang kayak saya bilang di awal tadi, rumahnya agak tinggi, kemudian agak apa ya. Jadi kalau terjadi bencana nggak bakal semua kena, ada tempat yang bakal menjadi lokasi evakuasi. Walaupun tempat evakuasi penuh, bisa evakuasi ke rumah warga yang lain. Kemudian juga karakteristiknya mungkin situ daerah penangkapan atau daerah ikan, orang nelayan atau budidaya, kita juga jangan terlalu banyak perumahan, karena bakal terjadi limbah-limbah rumah tangga atau industri yang mengganggu tingkat budidaya mereka atau KJA mereka atau usaha mereka. Oke, udah habis banyak. Oke, materi hari ini sampai di sini aja. Ini sambil saya tunggu ada yang bertanya, saya absen aja dulu karena nanti belum di absen udah koneksinya gangguan. Hari ini lumayan lah, gangguannya sekali cuma nggak sering kali. Lucy nggak kelihatan ya? Lucy nggak kelihatan, Anita nggak kelihatan, Ricky ada, Sophie ada, Disti nggak kelihatan. Siapa nih? Ahmad ada, Santika ada, Apni ada, Aika ada, Devia ada, Mary, Pojan. Pojan nggak ada. Ada lihat Pojan nggak ada ya? Pojan nggak ada ya. Firman. Hah? Apa? Ada? Ada, Pak. Oh iya, ada Pojan. Firman belum lihat. Cut ada. Mahliga ini ada. Firman ada. Berarti yang belum saya lihat ini Lucy, Anita, Listi, sama Firma. Ada nggak tuh? Ada, Pak. Oh, ada ya? Oh, ada Firma ya. Berarti ini ya. Siapa nih ribut? Lucy, Anita sama Listi ada nggak? Lucy, Anita sama Listi. Ada yang lihat? Pasti izin, Pak, dia nggak ada kuota tadi. Oh iya. Itu apa ya? Nggak tahu bilang sih. Maksudnya itu asal ada izin sebenarnya. Apa tuh ada dispensasi karena nggak ada kuota. Cuma jangan sampai rupanya kuotanya sehari-hari ini pakai nonton YouTube, itu ya agak lain sih. Kalau Lucy sama Anita mana?
Ada kabar? Ada. Hmm? Ada. Ada yang oh Rita ada. Rita ada. Berarti Lucy ada lihat nggak? Lucy udah 2 kali nggak ada salah. Biasanya ada dia tuh, cuman kenapa nggak ada ya? Ada lihat Lucy? Lucy 2019 ya. Sendiri, Mariki dia. Ada yang lihat Lucy nggak? Enggak, Pak. Ada, berarti udah ada 2 hari nggak ada. Tapi nggak apa-apa kan 2 hari 2 pertemuan. Mungkin ya kayak itu tadi ada gangguan kuota tiba-tiba kemakan virus ya kuotanya ya. Tiba-tiba berkurang GB-nya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau di-question kan? Kalau ada bilang yes, kalau nggak ada bilang no. Apa? Karena kan kita nggak tahu nih. Enggak ada, Pak. Nggak ada ya, Firma. Yang lain mana ada nggak? Kalau mau tanya boleh. Oh. Siapa nih? Gimana ada nggak? Mary ada nggak? Maliga ini? Enggak, Pak. Nggak ada ya, oke. Firman ada nggak? Firman apa? Firman nih. Firman Pojan ada nggak? Haikal? Ya, Pak. Ada? Haikal, Pak, Haikal. Oh Haikal mana? Ada, Pak. Oh iya. Saya, Pak. Gimana Haikal? Pak, itu misalnya di daerah saya kan, Pak. Ya. Kalau yang banjir rob kan jarang terjadi gitu. Ya. Malah nggak pernah, Pak. Oh malah nggak perlu pernah ya? untuk ya Mitigasi? perlu anunya, Pak. Kayak Pencegahan atau mitigasi penanaman kan? mangrove semua tuh, Pak. Apa? Oh kalau Ya, itu? Pak. Oh kalau harus dibangun gitu, Pak. Oh kalau kayak gitu dia ini ada 2 cara. Mungkin kalau inisiatif warganya mau kalau emang daerah itu kosong nggak pakai walaupun mangrove-nya bisa tumbuh mungkin ditanam ataupun kalau ada dana batu yang kayak di Melabuh tuh batu pemecah ombak ya kayak di ujung karang tuh ya buat itu butuh dana. Cuman kalau emang sering nggak ada bencana ataupun sering nggak ada bencana dilihat juga di situ ada mungkin kalau bukan kita yang lihat sih orang sana lihat lempengnya di situ tempat bertemunya 2 lempeng atau enggak? Oh, di daerah Hekal nih bukan tempat bertemu 2 lempeng ya. Lempengnya bukan lempeng utuh, bukan lempeng yang patahan. Berarti dia kemungkinan bencananya kecil ataupun di situ ada nggak gunung berapi? Oh, nggak ada gunung berapi. Di situ emang daerah yang kosong. Oh, berarti dia kayaknya aman. Tapi kalau misalkan di situ daerah pertemuan 2 lempeng, ada gunung api, dia pun sekarang nggak ada bencana, nanti bakal ada. Tapi kalau emang daerahnya kayak gitu, agak jarang sih. Tapi makanya melalui pemerintah tuh, misalkan pemerintah sediain bibit mangrove ataupun pemerintah nyediain dana buat bangun si pemecah gelombang tadi. Kalau di Melabuh itu kan yang kayak batu segitiga tuh ya di kota. Kalau di daerah saya tinggal, dia batu besar yang diangkat pakai traktor dibikin kayak suatu tembok. Nah karena itu emang bakal takutnya ada bencana karena udah kayak abrasi gitu. Nah gitu ya Kak. Karena kalau lihat lempeng sama lihat gunung berapinya tuh kita nggak pegang datanya tuh mungkin orang Jakarta atau orang mana ya mungkin mereka kalau tapi mereka juga nggak bilang sih kalau daerah kita kayak mana kita nanya sebenarnya dari mungkin dari gubernur ya apa sih bupati sih menanya Pak ingin tahu apakah daerah kita ini daerah kawasan bencana atau enggak tapi kayaknya saya udah pernah jelasin waktu itu ada dia titik kayak daerah cincin api itu untuk mendeteksi di bawah itu ada gunung api atau enggak ya. Kemudian daerah rawan gempa bumi itu daerah yang berada yang di pertemuan 2 lempeng. Nah, mungkin daerah Hekal nggak disampaikan dalam daerah itu mungkin emang daerahnya bukan daerah yang berbahaya gitu. Nah, gitulah gambarannya. Ya, Pak. Jadi, Pak, kan misalnya sering terjadi gempa bumi di sana, Pak. Apa Gempa. bisa ya, Pak? Kalau gempanya kan ada 2 dia, ada yang gempa biasa, ada gempa yang berpotensi tsunami tadi. Kalau emang dia gempa biasa mungkin ya lebih ke adaptasi ini pembangunan infrastrukturnya kayak saya bilang tadi. Mungkin masyarakat yang ada rumahnya udah dibangun ya udah biar. Tapi kalau rumah-rumah yang baru kalau bisa pakai ini bahan yang apa ya? Bahan yang bagus, bahan yang bisa
meresistensi gempa tadi, bosnya nanti kalau ada bukan gempa berat masih bisa tahan lah, ataupun fasilitas masyarakatnya itu infrastrukturnya harus yang tahan terhadap gempa karena dia sering terjadi gempa, ataupun kalau yang masyarakat pesisirnya dilihat apakah itu gempa berpotensi tsunami atau cuman gempa biasa. Itu dia. Karena kan gempa yang tsunami itu kan ya kayak teorinya ya, itu yang ada gunung api sama pergeseran lempeng. Tapi kalau nggak ada pergeseran lempeng, ini gempa juga. Cuman gempanya mungkin bukan nggak bakal, kecil memberikan dampak tsunami. Nah, itu ya. Mungkin udah ada tim yang kajinya ya. Kalau di daerah itu pasti apa ya? Kalau di sini ada sih, apa ya? Lupa saya. Bukan Basarnas, itu Jakarta ya. Lupa saya. Bappenas ya, bukan Bappenas. Ada pokoknya dia yang logonya gunung oren tuh pokoknya. Lupa sih. Ada pokoknya. Kalau kita pergi ke kota tuh ada. Mereka pasti yang kaji itu apakah ini bahaya atau enggak. Nah, gitu. Ada lagi Ekal tuh. Yang lain gimana? Ada yang ditanyain tentang kuliah ini atau materi? Oh ya, nanti UASnya kayaknya pakai Google Form. Karena kalau Google Form itu bisa semua, saya rasa bisa semua diakses semua pakai Android. Cuma kira-kira nanti ada kuota nggak nih? Pas ujian nanti ya nggak ada kuota, nggak terkirim nih. Pokoknya ya kita lihat lah. Berarti kalau nggak ada kuota nanti japri aja, berarti agak telat ngumpulnya. Tapi saya rencana nanti buat dua versi. Misalkan dia nanti yang Google Form ada satu, bebas lah ini. Kalau dia ngejawabnya via kirim video biasa aja, video rekaman biasa via WA, itu udah tambah nilai 30. Tapi kalau yang Google Form, kalau memang dia masih dapat nilai tinggi ya tinggi juga. Misalkan kira-kira dia nggak yakin nilai Google Formnya tinggi, mungkin dia bisa menjawab soal itu via video gitu. Nggak wajib sih, karena kan dia kuota juga ya. Sampai pas ujian nggak ada kuota ya, gitulah pokoknya gimana enaknya aja. Nanti yang ada kuota sampaikan, jangan sampai saya mau rekap nilai ini nggak ngerjain, padahal kita pikir mungkin yang ngerjain, padahal nggak ada kuota. Kalau dikabari lebih awal kan bisa kita cari metode yang pas kan. Oh dia nggak bisa lah Google Form ataupun yang bisa. Tapi kalau Google Form tuh nggak besar sih kuotanya, cuman dikit. Dan soalnya kayak essay, tapi yang saya pilih menu tuh jawaban singkat, jadi kalian nggak bisa ngetik panjang, nggak bisa copy paste. Jadi ibaratnya itu cuman bisa nampung 2 atau 3 kalimat biasanya. Nah jadi itu kalimatnya berdasarkan pendapat kalian, ataupun jangan bahasa Google lah kalau bisa. Oke, ada lagi tanyain nggak tentang kuliah ini atau apa gitu, teknik-teknis yang lain? Cuma saya nggak dibilang sih, biasanya kan kalau dulu yang ngawasnya itu orang lain ya, itu yang susahnya. Tapi kalau yang ngawasnya saya masih enak itu ngomongnya, karena kan saya langsung ada di situ. Tapi kalau yang dosen lain kan agak susah nih, nanti ada yang dipalang lah karena nggak hadir, padahal dia nggak ada kota, ataupun 1/2. Cuman 1/2 nih boleh kalau belajar, mah kalau ujian lucu ya, rasa 1/2. Tapi nggak apa lah, kita anggap aja jujur. 1/2 ya kerjasama namanya. Gimana nih, tanyain lagi nggak? Atau udah pada siap-siap mau pulang kampung nih? Gimana nih? Itulah kuota. Yaki, karena kan saya pikir juga nih, nyuruh Google Form. Ya kalau nggak ada kuota sayang juga, apalagi yang suruh kirim video dapat tambah nilai 30 itu kalau nggak ada kuota ya mana mau dia kirim. Cuman kan sebenarnya simple sih. Kayak dia ngerekam sebentar, ngirim ya paling berapa MB lah, nggak sampai 1 GB sih dia kirim tuh. Ya ngomongnya. Kalau untuk ujian udah dipersiapkan Pak. Ini sekarang nih Pak. Oh iya, karena kalian nge-zoom-nya tiap hari. Kalau saya tuh nge-zoom cuman Rabu sama Jumat. Ya kalau kalian hampir tiap hari nge-zoom, ya pasti habis lah kuota. Saya juga sebenarnya ada terbatas juga kuota. Mana ya mungkin saya bilang aja, saya bilang saya nggak ada kuota. Tapi nggak apa, itu apa ya? Ya itulah karena kelemahannya daring itu. Sebenarnya kan bagusnya itu kalian nggak di sini. Maksudnya kalau di sini kan kalian terpotong biaya hidup ya. Biaya hidup apa, sebenarnya kalau kalian di rumah kan sama orang tua biaya hidup nggak besar, bisa pakai buat kuota. Tapi kalau masih rantau ya udah kena biaya hidup, kena biaya daring lagi, double charge. Tapi gimana juga ya, karena itu udah
aturan sana agak susah juga sih. Yang penting jangan ditahan makan cuman gara-gara kota. Mending tetap kalian makan ya, sama dosennya lapor bilang lagi nggak ada kuota atau apa, jangan sampai maksain nggak makan tapi beli kuota Zoom. Cuman kuota Zoom itu saya waktu itu nggak ngabari karena kan saya anggap kalian ini jago-jago. Dia ada cara menu beli kuota konferen, entah berapa ribu dia dapat berapa GB khusus kalian beli kuota tuh untuk nge-zoom aja, bukan kuota untuk umum. Nah gitu, itu lebih murah. Saya waktu itu baca entah 10.000 atau 20.000 dapat 20 GB. Tapi cuma dipakai untuk Zoom aja atau Google Meet. Yang lain enggak. Oke deh, tanyain lagi enggak? Siapa lagi nih? Devia mau tanya enggak? Nah, Devia. Saya lagi Pak, bisa? Oh, boleh. Gimana Eka? Coba Pak, dengan kita melakukan penghijauan di daerah pantai gitu Pak, bisa menetralkan zat material Pak Oh, itu fungsi yang lain ya? berbahaya Pak. Kalau di pelajaran ekologi itu ada dia apa ya, misalkan kita nggak bahas detailnya ya, kan ada dia salah satu fungsi ekosistem mangrove, karang atau lamun itu dia bisa menetralisirkan zat fisika, kimia ataupun zat biologis di daerah tertentu. Cuman di situ kan saya di sini nggak nyebutin zatnya ya, karena kan zatnya mungkin di MK ekologi. Cuma secara garis besar dia bisa nyerap atau netralisir itu cuman ada batas ambangnya, kayak kita lah. Kayak kita misalkan sanggup makan ya 1 piring, gitu juga yang tanaman itu dia sanggup netralisir seberapa ukuran, seberapa ppm, seberapa gram. Nggak bisa terlalu banyak juga, tapi kalau terlalu banyak dia nggak sanggup gitu. Bukan berarti dibilang kawasan itu bisa netralisir zat kimia, ada zat kimia dibuang ke situ, limbah bakal ternetralisir. Nggak juga, dia ada kajiannya, ada berapa batas yang mampu ditangani. Kalau lebih banyak ya nggak sanggup. Itulah gambarannya. Kalau saya contohin kemarin kayak apa ya? Kayak di MK lain ya, suatu industri dia menghasilkan pembakaran menghasilkan zat karbon. Nah, zat karbon itu diserap sama mangrove biasanya untuk fotosintesis ngambil CO2. C-nya jadi masuk dalam batang jadi kayunya. Cuman dia ada batasannya berapa ton yang sanggup diserap setahun, dan misalkan setahun sanggup nyerap 2 ton. Sementara pabrik itu dia ngeluarin limbah karbon udaranya itu sekitar 4 ton. Berarti ada 2 tonnya yang nggak diserap. Jadi tercemar. Nah, gitu dia. Sanggup diserap tapi ada batasan. Nah, itu ya, Kak. Iya Pak, Gimana? makasih Pak. Ya. Paham Pak. Yang lain ada lagi nggak? Sebelum saya close Zoom. Icur mana Icur? Icur dari kemarin pertama dia di rumah, habis itu langsung berangkat. Yang lain gimana nih? Udah beres ya, Ricky nggak ada. Yang 2018 tadi bilang nggak ada juga. 2020 udah tanya ya. 2017 Anita doang. Anita pasti nggak mau bertanya, dia kayaknya lagi sibuk. Oke lah kalau nggak ada, pertanyaan juga ada terwakili sama Haikal ya, karena kan paling nggak ada diskusinya. Ya, berarti sekian. Materinya nanti saya share ya. Cuman ini nggak ada grupnya, nanti saya share perwakilan lah. Mungkin saya share ke Anita, ke Ahmad, ke Ricky, sama ke Ekal atau apa buat di share angkatannya. Itu tempat download materi, kemudian juga yang apa? Iya Pak. Ya maksudnya perangkatan saya kirim satu, karena sini ada 4 angkatan masalah. Jadi kan, tapi nggak sekarang, mungkin kalau nggak hari ini besok, karena ada beberapa gambar yang bakal saya rapikan dulu kan. Nah, nanti arahan UASnya nanti tunggu di fakultas ya, sekarang belum ada arahan. Sekian dulu materi dari saya, semoga materinya bermanfaat dan juga bisa diamalkan di kegiatan sehari-hari. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah berbicara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.